Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam untuk berdoa Bapa kami sebelum doa-doa Salam Maria. Nah, Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan, dan untuk sama saudara-saudari kita yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SVD, dalam Permenungan Harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Kamis 24 September 2020. Sama saudara dan saudariku seiman, terima kasih sudah setia mengikuti Permenungan Embun Sabda ini. Jangan lupa dukung saya terus. Terima kasih untuk subscribe-nya, jangan lupa like-nya. Silakan di-share permenungan-permenungan ini, dan jika Anda berkenan memberikan komen, silakan memberikan komentarnya. Terima kasih. Saudara-saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan soal kekaguman, keterpesonaan kita pada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus harus menghasilkan buah yang positif. Harus membuat kita semakin hidup dalam iman. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini, kita akan mendengar bagaimana Raja Herodes, dia merasa cemas dan takut setelah mendengar kabar tentang Tuhan Yesus. Sebenarnya, apa yang dia dengar tentang kejadian-kejadian tentang penyembuhan-penyembuhan tentang Tuhan Yesus membuat dia kagum terhadap pribadi ini. Tetapi yang membuat dia cemas adalah perbuatan jahat yang dia lakukan sebelumnya, yaitu membunuh Yohanes. Ketidakbenaran yang dia buat menghukum dia, akhirnya membuat dia cemas dan takut. Karena apa? Karena dia dengar bahwa orang katakan pribadi yang luar biasa ini adalah Yohanes yang bangkit dari kubur. Nah, semakin membuat dia cemas. Saudara dan saudariku, dari pribadi Raja Herodes ini kita akan lihat ketidakbenaran itu akan membuat kita hidup dalam kecemasan dan dalam ketakutan. Sedangkan sebaliknya, kalau kita hidup dalam kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita, akan memberi satu sukacita buat kita. Saudara dan saudariku seiman, terus buat kita para pengikut Tuhan Yesus, apa yang bisa kita petik dari bacaan Injil yang singkat ini? Yang pertama, saya ajak kita untuk terus menumbuhkan rasa kagum kita, rasa keterpesonaan kita pada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Dalamilah sabdanya, terus ikutlah dia, dalami sabdanya, pelajarilah, pahami, mengertilah dengan baik. Karena itu akan membantu kita untuk semakin terpesona, semakin terikat, semakin menjadi satu dengan dia. Rasa keterpesonaan kita ini, rasa kekaguman kita ini, yang membuat kita terus belajar tentang dia, semakin dekat dengan dia, akhirnya akan membuat kita semakin menjadi orang-orang yang bersukacita. Penting untuk menjadi orang yang bersukacita. Karena kalau kita hidup sebagai orang yang bersukacita, maka hidup menjadi lebih enak untuk kita nikmat. Dan kalau kita menjadi orang-orang yang bersukacita, karena kita semakin terikat dengan Tuhan Yesus, maka kita akan selalu hidup dalam sikap yang benar, dalam kebenaran. Dan kebenaran ini akan memerdekakan kita dan membuat kita akan semakin banyak menghasilkan buah-buah kebenaran.
akan menghasilkan buah-buah yang positif, akan menghasilkan sikap-sikap Kristiani yang baik. Dan itulah yang kita harapkan, bahwa dengan keterpesonaan kita kepada Tuhan Yesus, dengan kekaguman kita pada Tuhan Yesus, yang membuat kita kemudian semakin beriman, semakin bersatu dengan Dia, kemudian membuat kita semakin bersuka cita, dan kemudian membuat kita semakin mencintai kebenaran, dan akhirnya menghasilkan buah-buah positif, buah-buah dalam sikap hidup Kristiani kita. Sanggupkah kita? Kenapa tidak? Kita pasti sanggup. Karena Tuhan sendiri yang memberi kekuatan buat kita. Karena Dia sendiri yang mengaruniakan roh-Nya buat kita untuk selalu menemani kita dalam perjalanan kita menghasilkan buah-buah positif, buah-buah hidup Kristiani. Saudara dan saudariku seiman, mari kita berjuang terus. Berjuang menjadi murid-murid Tuhan, menjadi orang-orang yang semakin kagum dengan Tuhan dan tidak takut, tidak cemas. Karena apa? Karena kita hidup dalam kebenaran. Kita bukan hidup dalam ketidakbenaran yang membuat kita cemas dan takut. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala rahmat cinta yang sudah kami alami. Bantulah kami terus untuk semakin mengagumi Engkau lewat Putra-Mu. Bantulah kami untuk setia mengikuti Putra-Mu. Dan tolonglah kami untuk menghasilkan buah-buah hidup sikap Kristiani dalam hidup kami setiap hari. Tolonglah kami, bantulah kami terus. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan besertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, usaha kita untuk terus setia menjadi murid-murid Tuhan. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.